Kelvin Verdong main, Jai Idzes kawal lini belakang, prediksi skuad timnas lawan Filipina. Kelvin Verdong main, Jai Idzes kawal lini belakang, prediksi skuad timnas lawan Filipina. Prediksi line-up timnas Indonesia versus Filipina dalam laga pamungkas putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Laga timnas Indonesia versus Filipina akan digelar pada 11 Juni 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan. Menantang Filipina, Shin Tae-yong tentu tak bisa berleha-leha. Pasalnya timnas Indonesia hanya perlu kemenangan demi lolos ke putaran ketiga dan mengantongi tiket Piala Asia 2027. Terlebih saat ini Filipina tampil berbeda setelah berganti pelatih kepala. Tim berjuluk The Ascals tersebut hampir mengimbangi Vietnam pada matchday kelima kemarin, Kamis, 6 Juni 2024. Hasil imbang sirna setelah Tuan Haipham mencetak gol pada injury time. Hasil pun berubah untuk kemenangan Golden Star Warriors. Timnas Indonesia yang ditahan imbang pada pertempuran tandang ke markas Filipina juga menunjukkan anak asuh Tom Saint Viet tak bisa diremehkan. Namun timnas Indonesia memiliki catatan apik melawan Filipina sejak 2010 silam. Dalam 9 pertemuan, Garuda hanya kalah sekali dari The Ascals, 4 laga imbang, dan 4 lainnya berakhir dengan kemenangan. Jika ingin lolos ke round 3, timnas Indonesia jelas harus memenangkan pertandingan, terlepas dari apapun hasil yang diraih Vietnam. Namun jika imbang dan kalah, penentuan akan diketahui setelah laga Irak versus Vietnam. Dengan kondisi demikian, Shin Tae-yong harus langsung menurunkan skuad terbaik demi mencuri kemenangan terakhir. Sayangnya STY tak bisa lagi menurunkan sang kapten, Jordi Amat yang diganjar kartu merah di laga sebelumnya. Beruntung Shin Tae-yong kini memiliki beberapa opsi baru menghiasi starting line-up timnas Indonesia, khususnya di sisi pertahanan. Pertama, Kelvin Verdong yang dipastikan bisa membela timnas Indonesia di laga kontra Filipina. Kelvin Verdong telah sah menjadi WNI pada 4 Juni lalu. Sementara Federasi Belanda, KNVB, telah menyetujui permintaan PSSI untuk melakukan perpindahan federasi. Artinya peluang Verdong debut pekan depan terbuka lebar. Verdong bisa menjadi opsi lain bek kiri selain Arhan atau Shine Patinama. Kedua, ada Jai Idzes yang akan siap diturunkan setelah membawa modal promosi ke Serie A. Idzes hanya menghangatkan bangku cadangan saat kontra Irak karena baru mendarat di Indonesia H1 pertandingan. Idzes dipastikan siap kala timnas Indonesia menjamu Filipina. Dan namanya yang akan mengisi pos bek tengah yang ditinggalkan Jordi Amat. Beralih ke tengah, Tom Haye dan Nathan Choeaon nampaknya masih akan menjadi pilihan utama Shin Tae-yong untuk menyuplai bola ke depan. Sedangkan lini depan, Struijk dan Ragnar Oratmangoen yang ditemani Marcelino Ferdinand juga diprediksi tetap menghiasi susunan pemain timnas Indonesia. Dan penjaga kiper Hernando Ari, sekalipun di laga lawan Irak melakukan blunder, namun sementara ini kiper terbaik timnas masih dipegang Hernando. 4 masalah yang harus diselesaikan timnas Indonesia sebelum laga lawan Filipina. Timnas Indonesia harus segera menyelesaikan masalah sebelum laga lawan Filipina pada laga pamungkas kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia bakal menghadapi Filipina pada Selasa, 11 Juni 2024, malam WIB di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Timnas Indonesia berada di tubir jurang sebelum laga lawan Filipina. Pasalnya, timnas Indonesia kalah 0-2 dari Irak pada laga kelima, sedangkan Vietnam sukses mengalahkan Filipina dengan skor 3-2. Timnas Indonesia hanya berjarak 1 poin di atas Vietnam di klasemen sementara. Karena itu, timnas Indonesia tidak boleh membuang kesempatan saat jumpa Filipina. Tim asuhan Shin Tae-yong wajib menang saat jumpa Filipina. Meski begitu, Shin Tae-yong wajib memperbaiki beberapa masalah sebelum laga kontra Filipina. Pertama harus stabil di 2 babak. Pada laga lawan Irak, timnas Indonesia memiliki 2 wajah yang berbeda 180 derajat. Timnas Indonesia tampil sangat bagus saat babak pertama dan banyak peluang yang diciptakan oleh Rafael Struijk dan kolega. Namun, tidak ada satupun peluang yang bisa dikonversi jadi gol. Sayangnya, timnas Indonesia gagal melanjutkan performa tersebut pada babak kedua. Anak asuh Shin Tae-yong mulai panik saat menguasai bola. Hal tersebut memicu 2 gol kemenangan Irak pada babak kedua. Selain itu, Irak mendapatkan 2 penalti dan diuntungkan oleh 1 kartu merah karena situasi panik para pemain timnas Indonesia di babak kedua.
Lini pertahanan timnas Indonesia sebenarnya sudah terlihat panik sejak babak pertama. Pada babak pertama, Rizky Ridho kerap terpancing oleh pergerakan para pemain depan Irak tanpa cover memadai dari pemain timnas Indonesia lainnya. Beruntung, para pemain Irak gagal mengisi celah kosong di ruang yang ditinggalkan. Pada babak kedua, Jordi Amat dan kolega makin panik saat membangun serangan dari belakang. Beberapa kali pemain Indonesia kerap salah ambil keputusan yang menyebabkan Irak bisa mencetak 2 gol. Selain itu, timnas Indonesia makin menderita karena kesalahan sendiri. Hal inilah yang harus diselesaikan oleh Shin Tae-yong sebelum laga lawan Filipina. Timnas Indonesia masih tumpul saat mendapatkan peluang emas, terutama pada babak pertama. Hal ini diperparah oleh salah ambil keputusan saat para pemain timnas Indonesia berada di jantung pertahanan lawan. Banyak peluang terbuang dan timnas Indonesia harus kalah karena terhukum oleh kesalahan sendiri. Para pemain timnas Indonesia harus lebih matang saat menyelesaikan peluang pada laga kontra Filipina. Yang keempat, mentalitas belum kukuh. Salah satu hal yang menyebabkan laga timnas Indonesia gagal menang lawan Irak adalah mentalitas. Anak asuh Shin Tae-yong sebenarnya tampil baik pada babak pertama, tetapi timnas Indonesia gagal menyelesaikan peluang yang didapatkan secepatnya. Pada laga berikutnya, timnas Indonesia harus membuktikan mental baja di hadapan Filipina. Jika timnas Indonesia bisa unggul cepat atau bisa melaju 2 gol lebih awal, maka para pemain bisa lebih cepat untuk semakin percaya diri di sisa waktu pertandingan. Pesan Shin Tae-yong dan Erick Thohir ke timnas Indonesia jelang lawan Filipina. Melawan Filipina, Indonesia cukup oke di kandang. Dalam 8 pertandingan, Indonesia menang 7 kali dan sekali imbang. Kendati demikian, Shin Tae-yong meminta tim merah putih bekerja lebih keras lagi. Kami akan mempersiapkan tim lebih baik pastinya, kami tidak bisa mundur. Kami harus bekerja keras lebih lawan Filipina, kata Shin Tae-yong di situs PSSI. Dan memang Filipina juga sulit untuk dihadapi. Tetapi para pemain harus bekerja keras, dan hari ini juga sama, ucapnya. Ketum PSSI, Erick Thohir meminta timnas Indonesia untuk evaluasi. Sebab kekalahan dari Irak, ada faktor-faktor kesalahan sendiri. Irak bermain baik, dan kita gagal meraih poin karena gol-gol handsball, serta kesalahan sendiri, lalu ada kartu merah. Oleh sebab itu, pelatih dan pemain harus evaluasi karena masih ada satu peluang saat nanti lawan Filipina. Jelas Erick Thohir seusai pertandingan seperti dilansir dari situs resmi PSSI. Erick Thohir memperingatkan timnas Indonesia untuk tidak memandang remeh timnas Filipina. Filipina menurutnya juga sedang berkembang dan mau unjuk gigi, meski peluang lolos mereka sudah tertutup. Filipina baru mengoleksi 1 poin dan terakhir kalah 2-3 dari Vietnam. Peluang lolos ke putaran ketiga memang masih ada. Lawan terakhir Filipina nanti tanggal 11 Juni. Mereka tidak seperti dulu dan juga potensi untuk memberi ancaman sebab kita hanya imbang 1-1 saat bermain tandang, pertemuan pertama Red, jelasnya. Saya yakin, Filipina yang sekarang berbeda dengan yang dahulu. Ketua Umum Filipina futbolnya baru, dan menyampaikan ingin seperti Indonesia. Jadi jangan melihat Filipina sebagai tim yang rendah. Jadi kembali harus evaluasi agar kita lolos ke babak berikut dengan meraih kemenangan, tegas Erick.